Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti kita diberi kelancaran dalam belajar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, nihil. Baik. Jadi langsung saja ya, tidak usah saya sebutkan karena sudah masuk semua. Langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke? Kita sudah lama ya tidak bertemu setelah banyak sekali pertemuan yang kita lewatkan karena pandemi kemarin. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berkumpul di ruangan kelas ini secara langsung. Dan kita akan belajar tentang materi selanjutnya tentu saja. Gimana nih kabar puasanya dan kabar kalian semua, apakah luar biasa? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan dulu mengenai kompetensi dasar yang sebaiknya saya sampaikan di awal. Jadi kita akan mempelajari apa sih di sini? Di kompetensi dasar itu kita akan mempelajari membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen logam serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar nih tentang ilmu kimia, hakikatnya ilmu kimia, kemudian teori model atom. Kemudian kita udah belajar juga tentang teori atom Bohr sampai mekanika kuantum, tabel periodik. Dan materi selanjutnya apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai ikatan kimia dan bentuk molekul. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke bentuk molekul, seperti urutannya ya, kita pasti belajar dong ikatan kimia dulu sebelum ke bentuk molekul. Nah, oke, untuk yang pertama, nah kita nanti akan belajar juga tentang kestabilan unsur, kemudian simbol Lewis, faktor pembentuk senyawa ion dan kovalen, kemudian ikatan ion dan ikatan kovalen, kemudian ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, gaya antar molekul juga kita pelajari, kemudian pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisika, baru kemudian ke bentuk geometri dan bentuk molekul. Oke, jadi kenapa sih kita harus belajar tentang ikatan kimia? Nah, apa pentingnya buat saya kalau saya belajar ikatan kimia gitu kan? Nah, kenapa saya harus belajar ikatan kimia? Kenapa kalian harus belajar ikatan kimia? Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian, seperti halnya logam, seperti halnya karet, terus kemudian pohon, terus udara yang kalian hirup. Apakah itu mereka mempunyai wujud yang sama? Apakah benda-benda cair, benda-benda padat, kemudian benda-benda seperti gas LPG yang ada di dapur-dapur kita sehari-hari, kemudian garam yang setiap hari kita makan, apakah itu mereka itu mempunyai ikatan kimia yang sama? Apakah mereka mempunyai wujud yang sama? Kan tidak. Oke? Jadi kita berangkat dari situ. Kenapa kita harus mempelajari ikatan kimia? Karena ikatan kimia ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, terutama tentang reaksi kimia, nanti kalian akan belajar juga tentang reaksi kimia, pemutusan reaksi itu terjadi karena ikatan kimianya diputuskan dan lain sebagainya. Itu kita akan belajar di awal ini dulu. Jadi kita harus belajar dasarnya dulu agar nanti kalian bisa belajar lebih lanjut ke materi selanjutnya atau ke reaksi-reaksi kimia yang lain. Nah, setelah kita masuk ke
sesi itu, setelah kita mengetahui pentingnya, jadi kita dapat belajar ikatan kimia dengan baik. Oke. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari ikatan kimia ini, karena ini berhubungan langsung dengan semua hal, dan ini juga berhubungan langsung dengan hal-hal yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahkan sampai kalian nanti kelas 3, kan kalian masih kelas 10 ya. Oke. Jadi penting ya untuk belajar kimia dari dasarnya dulu. Jadi jangan beranggapan kalau ilmu kimia itu abstrak, sesuatu yang tidak mungkin gitu loh, karena itu tuh ada ilmunya. Jadi kalian bahkan harus bisa tertarik dengan kimia ini sendiri. Oke. Saya katakan kenapa kimia menarik. Nah, kimia menarik di sini ya karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Coba kalian bayangkan seperti ini. Ada kertas atau ada bensin yang dibakar. Ya jangan bensin juga sih. Itu berbahaya. Ada kertas itu dibakar. Nah, kemudian itu menjadi abu. Nah, wujudnya kan berbeda kan ya. Itu bisa dijelaskan loh secara kimianya, secara logiknya itu ada. Nah, ini ada hubungannya juga. Kalau kita hubung-hubungkan lagi, ini ada hubungannya dengan ikatan kimia. Karena apa? Di kertas itu sendiri, itu kan terjadi ikatan antar molekul karbon. Nah, katanya itu nanti ada jenisnya. Nah, ketika dia dibakar, dia akan ikatannya itu lepas. Ada hubungannya dengan energi ikatan. Nah, untuk mendestroy energi ikatan dibutuhkan energi berupa apa? Berupa api, pemanasan itu, sehingga dia akan hancur. Dia akan berubah dari yang tadinya kertas masih utuh jadi abu. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian ambil di kehidupan sehari-hari mengenai ikatan kimia ini. Jadi ya itu cukup membuat saya tertarik kenapa dulu saya masuk jurusan kimia itu sih. Selain karena guru saya, itu pelajaran kimia sangat menarik. Kita masuk ke halaman 99. Oke. Jadi dari LKPD yang sudah saya beri kemarin, coba silahkan kalian membuka halaman 99. Oke, buku ini ya. Jadi buku ini akan membahas, di buku ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia dan bentuk molekul. Nah, di sini yang pertama ada kestabilan unsur. Oke, kita akan belajar dulu mengenai kestabilan unsur. Jadi ini ada hubungannya dengan teori atom, oktet, dan duplet. Nah, jadi itu apa? Jadi suatu unsur itu dia akan stabil kalau dia mempunyai konfigurasi oktet atau duplet. Jadi kalau duplet itu untuk dia yang kulit terluarnya dia yang mengisyaratkan bahwa elektron atomnya itu hanya 2 elektron. Jadi kalau duplet itu 2 elektron, kalau oktet tentu oktet 8. Oke, benar. Kita bisa lihat dari tabel konfigurasi elektron gas mulia di tabel 5.1. Kalau dari atas ke bawah itu tentu saja ya dia memiliki elektron yang lebih banyak. Nah, ini dia mengikuti dari helium, dia mengikuti aturan duplet, sedangkan ke bawah dia mengikuti aturan oktet. Oke. Dan kemudian ada pertanyaan, mengapa gas hidrogen dan helium itu berbeda? Ya jelas berbeda. Jadi kalau kita lihat di halaman sebelumnya, jadi mengapa hidrogen itu dia selalu berpasangan kalau di alam bebas ya? Pasti jarang dong teman menemui gas yang hanya seperti ini, H saja.
Nah, maaf. H saja seperti ini. Nah, pasti kan kita lebih sering menemui H2, ya enggak? Terus kemudian kenapa kita sering kalau helium itu kita mendengar dia itu merupakan unsur bebas di alam. Jadi kenapa dia membentuk senyawa, kenapa dia membentuk unsur yang bebas? Itu ada hubungannya sendiri-sendiri dengan ikatan kimia. Jadi kenapa? Karena ini gas hidrogen, kalau dia saya tuliskan konfigurasinya kan seperti ini. H1S1. Kemudian kalau helium berapa? Kalau helium itu kan 2 ya. Jadi 1S2. Di sini dia kotaknya 1. Di sini dia sudah terisi penuh. Nah, jadi otomatis dia yang sudah merasa cukup, ini kan helium dia cukup, sedangkan hidrogen dia itu masih punya kosongan 1, jadi dia itu cenderung menerima dan memberi gitu. Paham? Oke. Jadi sebuah ikatan kimia itu terbentuk karena ada kebutuhan untuk membentuk suatu kestabilan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada peristiwa take and give di sini. Sedangkan helium dia sudah merasa kuat di sini karena di sini orbitalnya sudah penuh. Jadi dia tidak perlu membentuk ikatan lagi gitu. Oke, sampai sini paham? Coba kalian lanjutkan untuk membaca lagi di tabel 5.2 pada halaman 100. Di sini kan ada dicontohkan juga MgO, kemudian Cl dengan Cl. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, semisal Cl itu kan dia punya nomor atom berapa? 17. Nah, 17 itu Cl punya nomor atom 17, jadi dia punya konfigurasi seperti ini kan. 1s2, 2s2, kemudian 2p6, kemudian berapa yuk? Oke, 3s2, kemudian ini udah 1, terus kemudian 3p 10, 5 ini ya. Nah, jadi dia punya elektron valensi kulit terluarnya itu sebanyak 7. Nah, untuk mencapai oktet, untuk mencapai 8, dia membutuhkan berapa? 1 kan? Dia membutuhkan 1. Terus kemudian ini juga dia membutuhkan, kalau ada 1 Cl lagi dia pasti membutuhkan 1 lagi dong. Oke. Jadi supaya kita gampang, kita akan menuliskan itu menggunakan teori Dodge. Jadi struktur Lewisnya dituliskan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tahu dong kalau Cl, sebentar. Jadi kalau Cl itu dia mempunyai elektron valensi sebanyak 7 kan. Tadi konfigurasinya saya tuliskan lagi saja. S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P5. Nah, jadi dia elektron valensinya kan ada 7. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Cl dikelilingi elektron sebanyak 7. Ini ada 1 ya. Kemudian kenapa dia Cl2? Why dia Cl2? Karena ketika saya membuat Cl1 lagi, nah, dia ini akan membentuk aturan oktet. Gimana caranya? Nah, kalian kemarin ini kan sudah belajar kan? Jadi seperti ini tentang struktur Lewis. Oke. Jadi kalau digambarkan,
Dia yang tadinya punya 7, kemudian bisa pas, dia saling memenuhi aturan oktet. Karena itu dia Cl akan lebih stabil dalam bentuk senyawa daripada dalam bentuk unsur. Begitu? Oke, coba juga kalian amati tabel untuk simbol Lewis di halaman 102. Jadi untuk mempermudah kita, dalam mengingat-ingat, kalian ingat aja kalau dia golongan 1A, dia punya dots sebanyak 1. Kalau golongan 2A, dotnya ada 2. Golongan 3A, dotsnya 3, dan seterusnya sampai dia golongan 8A. Itu berlaku untuk golongan A ya. Oke, coba dibaca dulu pada halaman 102 mengenai faktor pembentukan senyawa ion dan kovalen. Jadi di situ ada elektronegativitas, ada potensial ionisasi, afinitas elektron, dan sifat logam dan logam itu bagaimana kecenderungannya. Terus kemarin kan sudah belajar di tabel periodik, kita belajar tentang tabel periodik. Coba diingat-ingat lagi sifat-sifat dalam satu golongan itu bagaimana, satu periode itu bagaimana. Oke? Itu ada hubungannya nanti untuk kita belajar tentang ikatan kimia. Oke, jadi kalian sudah mempelajari ya bagaimana sifat dalam satu tabel periodik. Jadi dalam satu golongan dia sifatnya gimana, kemudian satu periode dia sifatnya bagaimana. Kita akan pelajari itu sebagai dasar. Di lebih lanjutnya tentang ikatan ion. Atau elektrokovalen. Nah, seperti yang sudah kalian baca, atau coba dibaca lagi saja di halaman 103 ya, tentang ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terjadi karena ada serah terima elektron antara ikatan atau antara dua atom yang dia logam dan non logam. Sudah tahu kan bedanya logam dan non logam? Sudah baca dong. Oke. Terus kemudian salah satu atom menyumbangkan semua elektron yang berada di kulit terluar, dan yang lain menerima elektron tersebut sehingga dihasilkan pembentukan kation dan anion yang dinamakan ikatan ion. Kemudian kalian bisa baca itu. Nah, saya akan langsung menjelaskan contohnya. Jadi supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan contohnya melalui pembentukan ikatan ion garam. Jadi garam apa? Garam yang setiap hari ada di dapur kita, di kehidupan sehari-hari, yaitu NaCl. Nih ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana? NaCl ini bagaimana dia berikatan secara ion? Oke, jadi NaCl ini kan terbentuk dari 2 atom ya. Jadi yang pertama dia atom Na, dan yang kedua itu atom Cl. Nah, oke. Jadi yang satu ini apa? Yang mana yang logam? Oke, yang Na yang logam ya. Ini logam, dan yang satu dia non logam. Coba dilihat Na itu berada di golongan berapa? Oke, benar. Nah, itu golongan 1A, dan Cl itu di golongan 7A. Oke, coba diingat-ingat dulu. Oke, supaya lebih jelas lagi, saya akan tulis konfigurasinya. Na, dan kemudian Cl. Jadi nomor atom untuk Na itu dia 11 dan Cl 17. Jadi konfigurasinya gimana?
Na nih, Na 1S2 2S2 2P 6 3S1. Kemudian 1S2 2S2 2P6 3S 2 3P berapa? 5 ya. Jadi dia punya elektron terluarnya ini, sedangkan ini elektron terluarnya yang ini kan, yang ini ada 1, yang ini ada 7. Nah, jadi kalau kita gambarkan sesuai tabel yang ada di halaman 102, coba dibuka lagi halaman 102. Kalau dia golongan 1A, Na itu kan 1A, dia punya 1 elektron. Kemudian yang golongan 7A, Cl kan 7A ya, Cl dia akan punya 7. Nah, untuk membentuk suatu kestabilan tentu saja dia harus mengikuti aturan oktet. Dia punya 1, dia punya 7. Tentu kalau ditambahkan kan gampang ya, jadi 8. Nah, menambahkannya gimana? Mana yang bersifat elektropositif? Jadi dia yang elektropositif itu dia yang akan melepaskan elektron atau berperan sebagai donor elektron. Nah, mana yang dia bersifat lebih logam, atau biasanya kan kalau logam kan elektropositif ya, dia akan cenderung untuk melepaskan elektron seperti itu. Coba gimana? Oke, benar. Jadi dia Na, dia akan bersifat lebih elektropositif, dan Cl ini elektronegatif. Nah, ini negatifnya, ini positifnya. Nah, gimana mereka berikatan? Na ini akan memberikan 1 elektronnya, jadi 1 elektron di sini akan disumbangkan langsung ke Cl, sehingga ikatannya dia akan menjadi NaCl seperti ini. Sehingga mereka sudah memenuhi aturan oktet. Nah, seringkali di alam kan ditemukannya dalam bentuk NaCl tuh, bukan dalam bentuk logam natrium asli atau Cl hanya Cl, kecuali Cl yang bentuknya Cl2 fluor ini ya, yang tadi saya jelaskan juga. Nah, tentu saja dengan adanya aturan oktet ini menyebabkan unsur-unsur di alam itu beberapa tidak stabil. Contohnya adalah logam Na dan Cl itu sendiri. Jadi mereka tidak stabil, sehingga biasanya ditemukan di alam itu dalam bentuk mereka senyawanya yang sudah stabil. Biasanya ditemukan dalam bentuk NaCl itu sendiri di air laut. Oke, seperti itu. Untuk contoh yang lain, kita juga bisa ambil MgCl2 nih. Oke, saya akan jelaskan lagi tentang MgCl2 supaya kalian itu nanti lebih paham. Nah, ini masih tentang ini ya, ikatan ion. Ini masih tentang ikatan ion. Jadi di sini kan dibuka juga halaman 104. Coba dibuka juga. Sambil saya menjelaskan, kalian juga boleh sambil melihat buku, oke? Sip. Jadi di sini Mg itu dia mempunyai nomor atom berapa? 12. Mg 12. Kemudian Cl tadi 17 ya. Aduh, saya hapus malah. Tidak apa-apa. Oke. Mg itu kan 12. Coba kita sambil bikin konfigurasinya, sambil kalian mengingat-ingat, tebak Mg itu berada di golongan berapa. Yang masih ingat, ibu ada dia. Oke? 1S2 2S2 2P6 2 3S ini kan. Terus kemudian 1S2 2S2 2P6 3S2
3 P 5 ini kan, ini jadi 12, ini 17. Elektron valesinya terluarnya berapa? Ini 3 S2. Kemudian ini berapa? Ini 7. Ini berapa? Ini 2. Nah, bagaimana mereka akan membentuk kestabilan? Kita gambarkan dulu supaya kalian lebih gampang. Untuk Mg itu kan dia punya berapa dots? 2 ya. Sedangkan untuk Cl dia punya 7. 7. Nah, jadi untuk membentuk suatu kestabilan, nah dia kan harus menyumbangkan ini ke Cl, tapi kan Cl cuma 1. Sedangkan di sini titiknya ada 2. Jadi gimana? Ya sudah, seperti di buku, Cl-nya harus ada 2 juga. Supaya apa? Supaya baik ini elektron satunya bisa membentuk kestabilan. Jadi dua-duanya sama-sama stabil gitu. Oke. Jadi kalau saya tuliskan bagaimana? Ini nanti seperti di buku, ini nanti jadinya. Karena Mg melepaskan, dia akan mempunyai simbol apa? Mg melepaskan 2 elektron mempunyai simbol 2+. Kemudian kalau Cl dia menerima masing-masing Cl, dia akan berwujud min, tapi sebanyak 2, di plus 2 Cl min, seperti itu. Oke, kalau di buku sih dituliskannya kayak gini, seperti ini. Terus sama saja ya. Kalian kalau ulangan boleh memilih. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk sifatnya ya. Nah, sifat-sifat ikatan ion itu gimana? Nah, kamu bisa baca di halaman 106. Dari situ kita bisa tahu kalau keadaan fisiknya tuh, kalau ikatan ion dia kalau misal bukan di larutan ya, di bentuknya di udara biasa terbuka gini, dia tuh padat. Dia bentuknya padatan dan titik lelehnya tinggi, densitasnya tinggi, kelarutannya tinggi. Terus kemudian dapat mengantarkan listrik dengan baik. Nah, untuk itu aku minta kalian baca dulu selama ibu kasih waktu 10 menit, kemudian ibu akan tanya. Oke, gimana? Udah 10 menit. Sekarang kita bahas mengenai hubungannya ya, hubungan sifat senyawa ion dengan kekuatannya. Jadi dengan sifat-sifatnya itu bagaimana? Oke, silahkan kalian nanti menuliskan di buku, di selembar kertas. Jadi untuk sifat-sifat ikatan ion ini, dan berikan alasannya kenapa dia mempunyai titik lelehnya yang tinggi, kenapa dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, kenapa dapat menghasilkan densitas yang tinggi. Nah, jangan di kertas sih, di buku kalian saja, seperti di tabel. Mereka bikin tabel gitu kayak perbandingan supaya kalian lebih gampang belajarnya, dan ibu akan periksa di minggu depannya. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya kita mau belajar tentang ikatan kovalen. Jadi sesudah ikatan ion, kita mau bahas tentang ikatan kovalen. Kita hapus dulu. Oke, jadi ikatan kovalen itu kalau di buku ya, ibu baca, ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron atau beberapa pasangan antar atom yang bereaksi sehingga keduanya memperoleh konfigurasi elektron dari gas mulia terdekat tersebut. Oke, jadi kalau kita tadi bahas tentang ikatan ion, itu kan dia
menggunakan elektron dari satu belah pihak. Jadi misal ini tadi kan Na ya, Na sama Cl. Nah ini jadi Cl nya, Na nya tadi yang ngasih elektron. Kemudian kalau Mg ya, Mg kayak gini kan, Cl ini kan dia menggunakan dari Mg. Nah, kalau ikatan kovalen itu yang seperti apa? Nah, sebenarnya hampir sama juga. Tapi kan kalau di ikatan logam tadi ikatan ion, itu kan terjadinya antara logam sama non logam, logam dan non logam. Nah, gimana kalau dia ikatan kovalen? Jadi kalau ikatan kovalen itu beberapa pasang elektron atom yang bereaksi sehingga dia memperoleh konfigurasi elektron dari gas mulia terdekat. Jadi dia kemudian mengikuti aturan oktet ataupun duplet. Nah, kalau ikatan kovalen sendiri dia bisa terjadi antara non logam dengan non logam. Nah, biasanya emang terjadinya di antara logam dengan non logam. Karena di sini ikatan kovalen tidak ada transfer elektron nyata yang dibutuhkan selama pembentukan ikatan kovalen. Kemudian jumlah ikatan kovalen terbentuk tergantung pada jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama antara dua atom. Nah, contohnya ini kan bisa kalian lihat di buku, tapi Ibu akan coba jelaskan. Nah, Ibu akan coba jelaskan. Tadi kan ada hidrogen, dia punya satu, kan kita nggak perlu nulis konfigurasinya ya, sudah bisa semua ya. Oke. Kemudian ini juga punya satu. Jadi kalau digabungkan kan jadi gini. Dia punya aturan duplet. Kemudian yang Cl tadi kan sudah juga. Dia punya aturan oktet. Nah, ini dia berikatan. Ini punya Cl1, punya Cl1 gitu kan, punya H1, jadi dia saling take and give, seperti itu prinsipnya. Kemudian kalau ini kan untuk yang rangkap 1, jadi coba saya gambarkan untuk yang rangkap 2. Contohnya ini oksigen yang kita hidup sehari-hari. Oksigen itu dia punya elektron valence berapa? 6 kan, jadi kita tulis foto punya 6. Nah, gimana caranya supaya dia ini memenuhi aturan oktet? Tentu saja dia harus membentuk ikatan rangkap, karena kalau kita membuatnya tidak rangkap, maksudnya tunggal, dia akan jadi seperti ini. Ikatan tunggal yang saya maksud itu seperti ini ya. Nah, jadi dia membentuk satu. Ini kalau digambarkan dia akan membentuk garis Cl gitu, H bentuk H gini satu. Nah, kalau ikatan rangkap dia membentuknya gimana? Karena O punya 6, masing-masing punya 6, jadi dia masing-masing menyumbang 2. Nah, supaya dia jadi 8. Nah, ini udah 8. Ini udah 8 kan? Oke. Jadi kalau semisal saya gambarkan, katanya seperti ini. Seperti itu. Begitu juga untuk N. Kenapa dia punya rangkap 3? Karena untuk membentuk kestabilannya, dia itu membentukkan 3 pasang ikatan. Jadi supaya mereka itu membentuk stabilan, tentu saja ikatan rangkap yang dibutuhkan pun menyesuaikan. Nah, kemudian untuk perbandingan antara senyawa kovalen polar dan non polar, kita bisa baca di tabel halaman 108. Coba dibaca dulu. Kalau pasangan elektron bebas digunakan bersama, tersebar secara merata pada atom, itu punya non polar. Kemudian kalau polar
pasangan elektron bebas yang digunakan tersebar secara tidak merata. Itu pasangan kovalen, senyawa kovalen polar. Kemudian contoh-contohnya itu ada H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 atau golongan halogen untuk dia senyawa yang non polar. Kemudian yang polar itu dia ada H2O, NH3. Nah, tentu saja yang ini ada semuanya ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau dia senyawanya kovalen nonpolar, dia itu pemakaian bersama elektron yang merata menyebabkan atom saling tarik-menarik dengan gaya yang sama. Jadi di sini ada pemakaian bersama elektron. Kemudian kalau pemakaian bersama elektronnya tidak tersebar secara merata, itu akan terjadi pengutupan. Jadi dia akan membentuk seperti ada dua kutub gitu. Contoh ya, kalau dia nonpolar kan tadi contoh yang paling gampang itu kan Cl. Seperti ini kan. Terus kemudian untuk H2O dia punya 6, H punya 1, dia punya 1 gini kan. Seperti ini kan. Oke, kalau kita gambarkan lagi H, O, H. Dia akan mempunyai struktur berikut. Sebentar kita kita pastikan lagi ya benar. Kemudian kita masuk ke yang NH3 ya. Untuk NH3 itu dia punya sedikit, kemudian ada ini. Nah, tentu saja karena pemakaian elektronnya itu maksudnya tidak merata. Kalau di sini kan terdistribusi, ini dapat. Tapi kalau H2O dia tuh akan menyebabkan pembentukan kutub di sini dari struktur yang terbuat menggunakan ikatan Lewis ini. Dia akan terbentuk seperti ini. Jadi dia lebih elektronegatif, ini elektropositif. Karena apa? Karena yang O ini kan cenderung dia akan lebih menerima elektron. Kemudian yang H dia menyumbangkan elektron. Yang jadi seperti itu. Sama juga halnya dengan N. N ini kan maksudnya pada amoniat ya. N pada amoniat dia kan ini kan akan menerima elektron dari H. Nah, ini N akan bersifat elektronegatif, sedangkan H itu akan membentuk elektropositif. Nah, adanya perbedaan kutub ini akan menyebabkan dia sifatnya polar. Karena itu polar kan artinya kutub ya. Coba kita ingat-ingat bahasa Inggrisnya, beruang kutub. Polar bear ya, that's why. Oke, itu kalian bisa belajar juga tentang pembentukan senyawa kovalen yang non polar seperti karbon tetraklorida, kemudian gas metana. Oke, kita masuk ke perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Saya akan menjelaskan di sini, tapi sebelum itu saya juga akan memberikan tugas ke kalian untuk membuat
tabel perbedaan antara senyawa kovalen dengan senyawa ion. Nah, walaupun di sini sudah ada, kita buka halaman 113. Jadi kalau senyawa ion itu beda dengan senyawa kovalen, bisa dilihat di sini. Kalau senyawa ini bukan dalam bentuk molekul yang sesungguhnya, melainkan dalam bentuk kumpulan ion positif dan negatif. Itu kan senyawa ion. Kemudian kalau senyawa kovalen merupakan molekul yang sesungguhnya. Nah, saya minta kalian untuk mencarikan contohnya, kemudian menuliskannya di buku catatan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu tetap ingat. Jadi kenapa saya memberikan kalian tugas itu bukan maksud untuk membebani. Nah, tapi supaya kalian itu ada bahan belajar. Nah, jadi kalau di rumah daripada tidak tahu mau ngapain, so you don't know what you have to do, lebih baik mengerjakan teka-teki senyawa ion dan kovalen. Tentu tidak harus kalian kerjakan kalau kalian merasa kesusahan di beberapa bagian, ataupun kalian boleh ini WA ke saya, fotokan catatan kalian sampai mana saya kesulitan di sini, nanti saya akan bantu sebisa mungkin ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau secara umum sih saya mau jelaskan juga, kalau senyawa kovalen bedanya apa dengan senyawa ion. Kalau senyawa kovalen itu dia lebih fragile atau dia lebih rapuh daripada senyawa ion. Jadi pada kehidupan maksudnya pada suhu normal seperti sekarang, kalau dalam bentuk padatan, if I'm not mistaken, soalnya kalau dalam bentuk padatan itu jarang juga sih senyawa kovalen ditemukan. Jadi kebanyakan dia dalam bentuk gas. Jadi kalau kita di suhu normal sekarang, senyawa ion itu punya titik didih yang tinggi sehingga dia ada dalam bentuk padatan gitu loh. Sedangkan senyawa kovalen karena dia mudah, istilahnya bentuknya itu gas, itu titik didihnya rendah, otomatis kan dia dalam bentuk gas di suhu normal sekarang. Nah, bisa dilihat dong kekuatannya. Kalau senyawa ion itu dia punya kekuatan fisik yang lebih kuat daripada senyawa kovalen, dan untuk memutuskan ikatannya senyawa ion ini lebih susah daripada senyawa kovalen, seperti itu. Nah, ibu mau cerita lagi. Nah, kita bisa membedakan baik senyawa ion ataupun senyawa kovalen dengan cara kita itu menguji menggunakan elektroda. Jadi ada anoda, ada katoda. Jadi kita alatnya bisa bikin itu sendiri. Kita bikin alat sel sederhana dari batu baterai bekas, dan besok kapan-kapan kita akan praktekkan itu untuk membuktikan perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, jadi kalau contohnya itu apa yang sering kita temui sehari-hari? Benar, air dengan air garam, kita akan bandingkan. Nah, karena alat itu terbuat dari bahan yang sederhana, kita mungkin bisa untuk mempraktekannya. Terbuat dari baterai-baterai bekas, dan itu ada lampunya, nanti ada semacam lampu, dan semisal kalau kita mencelupkan elektrodanya ke larutan, itu akan membentuk reaksi di elektroda masing-masing, di katoda sama di anoda. Nah, lampu itu nanti bisa menyala tergantung dia kovalen atau tidak, karena sifat dari senyawa ion dan senyawa kovalen itu kan berbeda. Kalau senyawa ion dia bisa menghasilkan listrik sehingga nanti lampunya bisa menyala, ataupun nanti ada gelembung-gelembung yang muncul seperti itu. Kalau senyawa kovalen dia kan nggak bisa. Nah, itu cara gampang untuk membedakannya. Nanti kalian bisa menuliskannya itu juga di contoh kalian yang di tugas yang saya berikan tadi. Kalian bisa masukkan itu di contoh-contoh kalian dalam uji yang dilakukan. Oke, itu kemudian kita masuk ke ikatan logam.
Nah, ikatan logam ini ya sudah kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Plat besi, plat aluminium. Nah, gimana sih ikatan logam ini? Oke, ada yang bilang keras. Ya, ikatan logam itu keras. Jadi ciri-ciri logam kan memang keras. Kemarin kita sudah belajar dari SPU kalau logam itu punya ciri-ciri seperti mengkilat, dia keras, kemudian bisa menghantarkan listrik. Nah, ikatan logam ini terbentuk dari senyawa-senyawa atau unsur-unsur logam. Seperti itu kan, dia terbentuk dari atom-atom logam. Jadi kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, dia kan positif semua. Nah, dari sini ini positif semua, tapi kenapa bisa menempel? Jadi sebenarnya di antara celah-celah ini, di antara celah-celah positif ini akan ada elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, elektron-elektron ini akan mengelilingi dari si logam-logam ini, atom-atom logam ini. Oke, bisa diperhatikan itu ya. Sepertinya saya harus menjelaskan kenapa ikatan logam ini akan mengkilap, kenapa dia menghantarkan listrik, dan kenapa dia menghantarkan panas. Nah, ikatan logam ini sedikit berbeda ya dari ikatan ion dan ikatan kovalen untuk penjelasannya. Jadi saya akan jelaskan lagi. Nah, kita belajar kalau sifat ikatan logam itu dia mengkilap. Nah, kenapa bisa mengkilap? Karena apa? Nah, ikatan-ikatan ini kan terdiri dari positif, logam yang bermuatan positif, dan di sekitarnya itu akan ada elektron. Nah, ketika ada cahaya masuk, cahaya matahari, dia akan dipantulkan dari elektron-elektron ini. Jadi dia akan ditangkap elektron kemudian dilempar kembali menggunakan energi eksitasi seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa logam mengkilap. Oke, kenapa logam mengkilap? Kemudian kenapa logam menghantarkan listrik? Di buku kan disebutkan bahwa suatu arus listrik dialirkan ke logam, elektron akan berpindah sekaligus menghantarkan listrik dari kutub negatif ke yang kutub positif. Nah, kalau kita kasih arus listrik masuk ke ikatan logam, itu nanti akan ditangkap oleh elektron negatif, kemudian dilempar ke elektron positif, dilempar lagi negatif ke positif lagi, sehingga itu akan berputar menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Jadi elektronnya akan berpindah sekaligus menghantarkan listrik dari kutub negatif ke yang kutub positif. Jadi di sini akan membentuk dua kutub seperti itu. Kalau untuk ikatan logam yang dia menghantarkan listrik, kemudian dia juga menghantarkan panas atau isolator yang baik. Iya kan, benar kan? Coba kalau kalian membakar sendok itu pasti akan terasa panas sekali, karena sifat logam itu sendiri dia adalah isolator yang baik. Jadi kalau kita main kembang api yang dia seperti apa namanya, tongkat lidi itu, kalau kita mainkan seperti ini, dia akan lama-lama akan panas kalau dipegangkan dengan tangan. Nah, itu juga sifat logam yang dia bersifat apa, isolator. Nah, dia dapat menghantarkan panas karena menyebabkan elektron yang mengelilingi ini, dia akan bergerak lebih cepat, sehingga akan menghantarkan energi panas yang baik. Jadi dia tidak akan putus, tapi akan menghantarkan
panas, karena elektron di sini akan menangkap panas dan bergerak lebih cepat, sehingga kinetiknya lebih cepat, energi panas yang dihasilkan lebih cepat juga. Dan ini bisa dijelaskan semua kan ya, peristiwa-peristiwa yang kita temui sehari-hari bisa dijelaskan secara logik dengan ikatan kimia. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kemudian sifat logam itu dapat ditempa dan dibentuk. Jadi gimana? Jadi pasti pernah lihat dong kalau logam itu dia walaupun keras tapi dia masih bisa dibentuk, ya nggak? Logam walaupun dia keras, seperti contohnya apa yang ditempa itu panci ya yang ada di kehidupan sehari-hari, ataupun keris warisan nenek moyang. Itu keris kan warisan budaya kita. Nah, cara membuatnya kan dari apa? Dari logam toh. Keris kan berasal dari logam. Itu cara membuatnya dengan apa? Kalau kalian lihat di film-film, keris itu ditempa, benar sekali. Nah, kenapa dia tidak patah? Sedangkan kalau kita lihat kayu ya, misal kayu kita pukul dengan palu, dia akan retak dan pecah seperti itu kan. Tapi kenapa logam enggak? Kenapa logam bisa mengikuti bentuk-bentuk yang diinginkan, jadi dia bisa ditempa? Kenapa demikian? Nah, alasannya karena seperti di buku halaman 116. Nah, coba dibaca dulu. Beberapa logam mempunyai sifat bisa ditempa dan dibentuk keterduktil tanpa menghancurkan. Karena apa? Karena dia itu punya kemampuan kan berikatan seperti ini ya. Ikatan logam kan ikatannya sangat kuat sekali. Dia tidak akan mudah lepas begitu saja. Jadi dia akan, begitu dia dipukul, dia akan menggelinding. Ini atom-atomnya akan menggelinding mengikuti bentuk yang diinginkan tanpa memutuskan ikatannya, karena memang ikatannya sangat kuat seperti itu. Nah, jadi dia elastis di sini, fleksibel, elastis. Oke. Seperti itu. Jadi yang saya jelaskan mengenai ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen. Kemudian saya memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Bisa kita diskusikan langsung sekarang, atau kalian yang ingin bertanya nanti bisa dikirim via chat atau via Google Classroom yang sudah ibu bikin roomnya. Silahkan bertanya di situ. Mau PC boleh, mau WA di grup boleh, mau PC maksudnya di share di grup boleh. Kita akan diskusikan bareng-bareng, walaupun karena saya tahu ya kalian mungkin malu kalau harus PC di grup atau WA sendiri di grup. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau kalian merasa rikeh atau mungkin keberatan, bisa PC langsung ke saya. Jawabannya kan saya share langsung tanpa share ke siapa yang nanya. Jadi kalian bisa dapat semuanya, teman-teman bisa dapat tahu jawabannya juga. Saya nggak harus menjelaskan 2 kali dengan pertanyaannya sama, oke? Nah, sebagai penutup di jam pertama ini, untuk jam kedua silakan kalian membuka halaman 117 di LKS di buku ini, oke? Kemudian silakan kerjakan nomor 1, kemudian nomor 8 dan nomor 11. Oke, ditambah lagi 1, nomor 11, kemudian nomor 17. Nah, hanya 4 soal. Menurut saya itu singkat. Kalian diskusikan dalam bentuk kelompok, oke? Jadi ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Itu kan sudah berbaris 1, 2, 3. Jadi silahkan kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Nanti ibu akan tunjuk secara acak kalian semua. Ayo, awas dikerjakan baik-baik ya. Saya akan tunjuk secara acak. Jadi
ibu pun nggak tahu nanti bentuknya acaknya pakai lintingan supaya asik. Oke. Jadi ibu akan acak dan kalian akan maju menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Dijawab saja secara singkat. Kalau salah ibu tidak akan marahi. Yang penting kalian berani maju mendeskripsikan jawaban kalian dengan baik. Latihan percaya diri, tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Kita di sini kan belajar bareng. Oke, itu penugasan dari baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita semua diberikan kelancaran untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Makasih.